Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Halo guys, kita bergeser ke Pilkada DKJ, di mana Suswono dan juga Ridwan Kamil diledekin habis-habisan oleh para netizen. Pernyataan Suswono ini yang memberikan solusi terkait dengan pengangguran di DKJ, itu disuruh menikah dengan janda kaya. Nah, hal ini tentu menuai respon yang sangat-sangat lucu dari pemuda-pemuda yang ada di DKJ, terutamanya yang merasa masih menganggur sampai saat ini. Untuk itu langsung saja kita simak seperti apa sindiran-sindirannya dan ledekannya terhadap Suswono dan juga Ridwan Kamil. Saya sarankan, nah ini nih, janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Gua sebagai laki-laki muda yang sedang nyari kerja dan meningkatkan value diri gua sangat tersinggung dengan statementnya Pak Suswono ini. Pemuda nganggur disuruh nikah sama janda kaya. Harga diri saya di mana, Pak? Sebagai laki-laki nikah dimodalin sama perempuan. Lagian gue tanya nih, emang ada perempuan yang mau nikah sama cowok kondo? Coba gue tanya perempuan, ada nggak yang mau? mana Pak, ada. daripada bikin usul yang asal, Bapak mending fokus bikin kebijakan yang ningkatin ekonomi. Nanti juga pengangguran bakal turun sendiri kok, Pak. Masalah janda kayak Jakarta mau nikah sama siapa bukan urusan Bapak. Itu nggak nge-solving, Pak, nggak nge-solving. Aduh, Bapak. Kang Punten travel ke Jakarta paling cepat jam berapa ya? Calon Wakil Gubernur Jakarta sekaligus kader PKS Suswono menyarankan janda kaya agar menikahi pria pengangguran. Warga Jakarta yakin mau dipimpin tokoh semacam ini. Kocak. mulai muncul. Sebelum Batavia ada Jakarta. Dengan bismillah tuh habis. Aduh, Suswono waktu habis. Mana temen tuturamu angel temen. Nah, ini parah nih. Tiduran anjir, ya. Ya Allah. Tenang. Kalau saya dianggap kurang ini itu nggak ada masalah. Gimana aku bisa jawabnya dengan pertanyaan Gak ada masalah, tapi guru honorer yang dipecat. bikin aku emosi. Aduh. Di debat Pilgub Jakarta, Kang Emil tuh sempat disentil soal Disneyland ya. Memang betul, pemimpin itu harus mempunyai imajinasi. Tapi gini Kang, punten hanya sekedar saran ini mah. Kita sudah melalui banyak pilkada dan sudah mendengar banyak banget janji. Rasanya masyarakat makin kesini makin kritis gitu. Apakah janji tersebut masuk akal atau enggak, dapat dicapai atau enggak, terukur atau enggak. Dan seseorang itu nggak bisa lepas dari 3 variabel ini gitu. Apa yang sudah dilakukan di masa lalu, apa yang dikatakan di masa sekarang, dan apa yang akan dikerjakan di masa depan. Kan baiknya 3 variabel ini tuh nyambung satu sama lain. Contoh Kang Emil sudah melakukan itu di Cikarang, mengkampanyekan itu saat ini, ke depannya kita bisa percaya bahwa itu akan terlaksana. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Di masa lalu di Cikarang gagal, terus dikampanyekan sekarang. Ini kan gak nyambung gitu. Gimana kita bisa percaya akan dilakukan di masa depan? Case yang sama berulang terus gitu Kang. Dari wali kota, gubernur, ada beberapa janji, imajinasi, dan ucapan Kang Emil yang tidak kunjung direalisasikan. Dari gue sendiri pun kurang setuju gitu Disneyland di Pulau Seribu. Karena gue pernah ke Pulau Seribu dan yang sangat berkesan di gue adalah keindahan alamnya. Sayangnya potensi sebesar ini tentu masih belum bisa dilirik sama banyak orang. Harus dikuatin marketingnya, terus dibangun infrastruktur pendukungnya. Gue nginep di rumah warga, gue nyewa sepeda dari warga. Ya warga sana juga dapat pemasukan. Dan kalau memang gitu ya Jakarta pengen punya taman hiburan sekelas Disneyland, improve aja Dufannya gitu. Daripada harus membangun dari nol. Ridwan Kamil kalau dikritik nggak marah, Tapi ngepin komen. Kayak Gibran dong. Ridwan Kamil kalau lagi live after breakup nggak akan cerita ke second account. Tapi Cerita kamu bercurhat. Ridwan Kamil kalau genji nganggur nggak dikasih kerja, tapi kasih kopi gratis. Ridwan Kamil kalau punya masalah nggak diselesain. Tapi Nyalonin daerah lain, OTW Jakarta. Duh.
Salam NKRI. Nah, Mbak Novi Teman-teman, baru khususnya muncul nih. untuk warga Jakarta, kalian tadi sempat nonton gak tuh debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari 3 paslon? Sempat nonton gak? Kalau yang nonton pasti aware dong ada kejadian yang dilakukan oleh pendukungnya Ridwan Kamil Suswono atau yang dikenal dengan Ridho. Mungkin Ridho Ilahi kali ya. Ups, sorry nih ya. Ya, jadi begini. Pendukungnya Ridho ini saat menonton debat tadi itu mereka membawa APK selain yang menempel di badan. Padahal secara aturan KPU sudah menetapkan bahwa pendukung setiap paslon yang menonton debat dilarang menggunakan APK selain yang menempel di badan. Tapi pendukungnya Ridho justru membawa APK itu seperti flyer-flyer ukuran A3, A4 gitu ya, atau spanduk atau apapun itulah namanya, ya kan, yang berisi program-programnya. Menyalahi Jelas aturan lagi tuh. apa yang dilakukan oleh pendukungnya RK adalah suatu pelanggaran. Tapi kalau gue sih secara pribadi memaklumi aja kalau pendukungnya seperti itu. Kan emang mereka dari waktu Pilpres juga senangnya nabrak-nabrak aturan. Jadi ya wajar di saat Pilkada juga mereka nabrak aturan. Apalagi nih mungkin ya ini pendapat saya secara pribadi. Para pendukung RK ngerasa jumawa gitu, jumawa. Bahwa RK ini didukung oleh salah satu partai di mana ketua umum partainya saat ini sebagai orang nomor 1 atau Presiden Republik Indonesia. Jadi mereka dengan sengaknya, dengan gaya tengilnya, jumawanya, ya udahlah ya dengan seenaknya tabrak aja tuh semua aturan, bodoh amat, tenang di backingnya sama orang nomor 1 yang ada di Indonesia. Mungkin itu kali yang ada dalam pemikirannya. Wah, 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 wah. Pulangkan Ridho sekarang juga. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam Jejak digital untuk memang aman cari pemilihan di 5 tahun sebelumnya. Yap, itulah berbagai komentar-komentar dari netizen terkait dengan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Yang paling menggelitik saya kira adalah Suswono ini memberikan sebuah saran bagaimana agar pemuda-pemuda yang menganggur di DKJ disarankan untuk menikah dengan janda-janda kaya. Saya kira apa yang menjadi saran Suswono ini lagi-lagi sangat-sangat konyol dan menjadi bahan tertawaan para netizen. Karena baru kali ini ada calon wakil gubernur yang mempunyai ide yang betul-betul sangat di luar nalar dan tidak menggambarkan sebagai orang yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin, tetapi semestinya layak untuk dijadikan sebagai penghibur, pelawak, bukannya memberikan solusi yang baik buat pemuda, melainkan memberikan solusi yang sangat konyol dan tidak masuk akal. Dan wajib dan wajar jika netizen lagi dan lagi membuat ledekan-ledekan yang lucu terhadap calon yang kocok ini. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.